A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang ketujuh, tadabbur kitab Kimia Us-Sa'adah, masih akan mentadabburkan materi tanda mengenal diri. Ini adalah sesi yang ketiga. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung masuk pada ibarat kitab. Kita ulang dari kalimat fakullu man talaba hadhil kimiya'a min ghairi hadratin nubuwati faqad akhta'a at-tariqu, atau kita baca at-tariqah. Fakullu, maka setiap, man, orang, talaba, yang mencari, hadhil kimiya'a, kepada kimia kebahagiaan ruhani ini, min ghairi hadratin nubuwah, tidak melalui jalur tradisi kenabian, tidak melalui jalur derajat para anbiya, ruhaninya para anbiya. Faqad akhta'a at-tariqu, faqad, maka sungguh-sungguh, akhta'a, telah keliru, telah salah, at-tariqu, jalannya. Karena telah salah jalan, wa yakunu amaluhu kaddinari al-bahraji, wa yakunu, dan ada, amaluhu, amalannya, amalan yang salah, yang tidak melalui jalur nubuah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, kaddinari al-bahraji, bagaikan mata uang yang palsu. Mata uang yang palsu sekalipun banyak tentu tidak akan bermanfaat. Lebih baik sedikit tetapi laku. Fayadhunnu fi nafsihi annahu ghaniyun. Fayadhunnu, maka dia menduga, mengira, fi nafsihi, pada dirinya, annahu ghaniyun, sesungguhnya dia orang yang kaya. Dia pikir sebagai orang yang kaya, orang yang banyak amalnya. Wa huwa muflisun fil qiyamati, padahal dia adalah orang yang muflis, pailit, orang yang akan merugi, fil qiyamati, pada hari kebangkitan ruhaninya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Surat Qaf ayat 22. Fakashafna, maka tatkala kami membuka, Allah membuka, angka, daripadamu, ghita'aka, membuka kepada penutupmu, kepada penghalangmu atau hijab batinmu,
fabasaruka, maka penglihatan mata hatimu, al-yauma, pada hari itu, hadidun, atau seketika itu hadidun, menjadi tajam, menjadi sangat terang. Melalui ibarat ini, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ingin menyadarkan kepada kita, pertama, bahwasanya amalan-amalan sebanyak apapun tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti tradisi nubuah, maka amalan-amalan itu semuanya akan tertolak sebanyak apapun. Lebih-lebih dalam menempuh perjalanan rohani. Kalau amaliyah-amaliyah yang sifatnya syar'iyah saja harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih dalam pendakian spiritual, menjalani perjalanan rohani, suluk rohaniyah, harus mengikuti derajat nubuah atau tradisi kenabian. Yang dimaksud adalah kita harus mencari wasilah dari wali-walinya Allah, mendatangi seorang mursyid yang memang mempunyai wewenang, mempunyai otoritas, bisa membimbing secara rohaniyah, mewarisi ilmu ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah perjalanan spiritual banyak sekali jebakan-jebakan yang dapat menyesatkan si pendaki ruhani. Perbedaan antara spiritual dan supranatural sangat tipis bedanya, beda-beda tipis. Tetapi tradisi nubuah atau perjalanan ruhani, suluk ruhani yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intinya, puncaknya, akhir dari sebuah suluk rohani itu adalah mengenal diri dan selanjutnya mengenal Allah atau ma'rifatullah. Akan tetapi dalam sebuah prosesi perjalanan spiritual ini, seseorang bisa terjebak, bisa terlepas dari jalur tujuan inti. Setelah mengenal dirinya, kemudian dia melihat begitu banyak potensi-potensi di dalam dirinya. Kemudian dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengubah nasib orang, atau bisa melihat masa depan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu lupa dengan tujuan inti dari puncak perjalanan rohani. Dia terjebak dengan itu semua. Maka ini menjadi perjalanan rohani yang bergeser kepada hal-hal yang sifatnya supranatural, dari spiritual menjadi supranatural. Dan orang yang memiliki kemampuan supranatural, misalkan bisa yamshi alal ma, berjalan di atas air, atau yamshi alal hawa, bisa terbang,
ini bukan barometer kedekatan seseorang kepada Allah, tidak. Justru banyak para orang-orang dulu yang tidak memeluk agama Islam, dia memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa, sampai sekarang masih banyak. Nah, tradisi nubuah atau pendakian spiritual yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intinya adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak kebahagiaan hakiki dari setiap pendaki rohani. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam hidayat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.